Pak. Perkenalkan Pak, saya Muhlis Sutrisno, guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 9. Mohon maaf sebelumnya nih Pak karena sudah mengganggu aktivitas Bapak. Oh iya, nggak apa-apa. Adapun maksud tujuan saya kemari Pak, ingin menanyakan perihal kasus-kasus ini terkait dengan tugas saya Pak sebagai CGP. Adapun kasus ingin saya tanyakan ini terkait dengan pemecahan kasus atau permasalahan yang terjadi di sekolah Bapak. Adapun pertanyaan saya yang pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak selaku kepala sekolah dapat mengidentifikasi setiap kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau bujukan moral? Baik, saya akan mencoba menjawab terkait dengan bagaimana cara saya mengidentifikasi ketika ada masalah terkait dengan dilema etika atau pembulian moral. Jadi mungkin saya akan terlebih dahulu menganalisis dan menentukan kasus-kasus tersebut, termasuk dilema etika tersebut tadi atau kebujukan moral. Biasanya kalau bujukan moral saya langsung dapat memutuskan karena sudah jelas atau benarnya, sudah jelas benar atau salahnya maksud saya. Kemudian adapun untuk dilema ini biasanya saya akan ajak manajemen atau unsur yang terkait untuk berdiskusi sebelum pengambilan keputusan. Mungkin seperti itu Pak. Oh ya Pak, jadi intinya di sini Bapak tetap melakukan kolaborasi atau kerjasama dengan rekan-rekan yang lain Pak ya? Ya itu, karena saya pikir hal itu sangat penting ya, meskipun kita sebagai pengambil kebijakan, tetapi sebagai pimpinan kita harus tetap melibatkan teman-teman dalam hal pengambilan keputusan agar keputusan tersebut menjadi hal yang terbaik. Karena biasanya ketika kita pengambilan keputusan ada masukan-masukan yang mungkin bisa menjadi pertimbangan saya untuk dalam hal mengambil keputusan tersebut sehingga hasil dan keputusan tersebut bisa menjadi suatu solusi yang terbaik untuk bagi kita semua yang ada di sekolah ini. Begitu mungkin Pak. Luar biasa Pak. Kemudian Pak, pertanyaan saya yang kedua, selama ini Bapak selaku kepala sekolah kan sudah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak. Terus terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, kira-kira bagaimana Bapak menyikapi hal kedua hal tersebut? Tentunya terkait dengan hal itu pasti saya akan mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebijakan yang tidak banyak pihak yang merasa dirugikan, karena dalam hal ini adalah mungkin siswa. Hal ini disebabkan dikarenakan saya selalu mementingkan atau mengutamakan kepentingan siswa atau murid yang bertujuan baik. Saya tentu akan memikirkan dampak positif atau negatif langkah-langkah atau keputusan yang kemudian nanti yang saya akan ambil. Oke, terima kasih Pak. Untuk yang pertanyaan ketiga Pak, langkah-langkah atau terkait langkah-langkah ya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini terkait kasus tersebut Pak? Oke, terkait dengan langkah-langkah apa yang saya lakukan, mungkin yang pertama saya akan lakukan dengan cara mengidentifikasi, kemudian mengumpulkan fakta-fakta, selanjutnya mengkonfirmasi, kemudian memvalidasi data-data dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan agar hampir sama yang pertama tadi jawaban saya, agar keputusan yang tersebut yang diambil berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Begitu mungkin Pak. Terima kasih Bapak. Masih ada beberapa pertanyaan agak lumayan banyak nih Pak. Oh iya. Oke, nanti saya mencoba menjawab. Oke, yang selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan, Bapak yang sudah Bapak anggap efektif dalam
pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Hal-hal yang sangat efektif tentunya ketika mengambil keputusan saya akan berkolaborasi Ya. dengan rekan-rekan guru, kemudian apa namanya, kalau perlu kita libatkan orang tua siswa kalau memang perlu dalam hal pengambilan keputusan bisa seperti itu. Ya. Dalam hal ini Ya. Bapak juga tetap melakukan kolaborasi dengan Iya, karena pihak kan sekolah dan begini, orang tua, Pak ya. Di kelas masing-masing kan ada grup orang tua siswa, jadi saya pernah menghimbau kepada orang tua siswa bahwa ketika ada masalah atau ada penyampaian yang ingin Anda sampaikan terkait dengan keadaan siswa atau kondisi siswa, baiknya kita sampaikan ke orang guru masing-masing siswa tersebut. Kemudian ketika ada keputusan yang secara kompleks yang memang harus saya tangani, pastinya saya akan berkolaborasi dengan guru-guru tersebut, dan tentunya melibatkan orang tua kalau yang perlu saya melibatkan orang tua begitu, agar keputusannya nanti seperti tadi tidak menimbulkan hal-hal yang negatif, dan saya bisa mengambil keputusan juga yang tidak merugikan siapapun. Memang Pak, ini suatu permasalahan yang rumit apabila dikaitkan dengan kasus dilema etika. Ini membuat apalagi dilema etika itu suatu benar dan kita tidak boleh melihat. Betul lah. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Oke, baik. Menurut pengalaman saya ya, dalam hal pengambilan keputusan, saya selama ini yang merupakan tantangan bagi saya itu bagaimana cara saya meyakinkan pihak lain bahwa keputusan saya ini sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat, sudah berdasarkan langkah-langkah yang memang betul-betul saya harus ambil dengan beberapa pertimbangan sehingga keputusan ini bisa diterima sama pihak. Kemudian dari pertimbangan tersebut sebelumnya saya menganalisis, terus mengidentifikasi agar tidak menjadi pro atau kontra terkait dengan masalah-masalah tersebut. Begitu juga dengan ya betul. Kemudian saya berdiskusi dari hati ke hati agar orang tersebut dapat memahaminya dengan baik, karena kasus dilema etika ini merupakan kasus yang sifatnya relatif, kebenarannya artinya sudah jelas kebenarannya begitu. Terima kasih Pak. Kemudian selanjutnya Pak, yang keenam, apakah Bapak selaku kepala sekolah ini memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu sendiri? Nah, maksudnya apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kira-kira kalau memang ada jadwal dan seperti itu, bentuknya seperti apa, prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan? Ya, baik. Kalau dari saya sendiri sebenarnya masalah tersebut ketika misalnya harus diselesaikan pada waktu itu juga kita bisa selesaikan, tetapi kemudian tergantung dari bagaimana bentuk kasusnya ringan atau yang sangat urgen. Ketika ringan atau sangat urgen, otomatis kalau bisa kita selesaikan, kenapa tidak? Nah, kemudian misalnya ketika kita mendapatkan kasus yang membutuhkan waktu 1 atau 2 hari, untuk kasus berat mungkin karena kita harus mengumpulkan fakta-fakta, kemudian kita harus mengidentifikasi, menganalisis, dan bisa jadi waktu tersebut kita bisa perkirakan bisa jadi 3-5 hari atau kan lebih untuk menyelesaikan kasus tersebut. Tetapi dari saya sendiri pribadi, kalau bisa apapun kasus tersebut, kalau bisa lebih cepat lebih baik diselesaikan. Terima kasih Pak. Jadi di sini kita tergantung kasusnya seperti apa. Dan apabila sudah ditentukan diselesaikan dalam kurun waktu 3 hari, maka dalam waktu 3 hari itu sudah harus
selesaikan. Dan saya tambahkan sedikit tentunya tidak lupa tetap berkolaborasi dan melibatkan guru-guru tentunya dan orang tua siswa kalau perlu. Misalnya kalau kita memang harus dipanggil memanggil komite dalam hal melibatkan penyelesaian kasus ini agar kasus ini tidak berlarut-larut, kita libatkan. Pokoknya tetap kolaborasi antara pihak sekolah, komite dan pihak terkait ya Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya masih ada nih Pak. Adakah seorang atau maksudnya adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus bullying politika itu? Betul, pasti ada. Nah, itulah pentingnya kita berkomunikasi kepada rekan-rekan guru yang ada di sekolah, karena yang namanya keputusan itu Pak, meskipun kita sebagai kepala sekolah mengerjakan, tapi harus melibatkan guru-guru yang ada di sekolah. Yang namanya organisasi kita di sekolah ini satu organisasi, jadi apapun ketika ada masalah pasti kita selesaikan bersama-sama, seperti wali kelasnya ataukah guru bidang studi yang ada di sekolah ini. Tentu juga komunikasi dengan orang tua siswa juga sangat penting ya, sangat penting. Tidak boleh dilupakan juga itu komunikasi. Termasuk pengawas sekolah ya Pak? Ya, kalau memang perlu kita libatkan pengawas, artinya di luar dari proses belajar mengajar. Dan kalau terkait dengan masalah etika yang terjadi di sekolah, kalau kita memang perlu libatkan pengawas atau memang pengawas kebetulan ada pada waktu itu, kita minta masukan kalau tidak. Iya. Ini intinya tetap kembali menjalani kolaborasi, tetap kolaborasi pihak sekolah, pengawas, komite dan pihak terkait. Intinya komunikasi harus terjalin pada pihak-pihak yang terkait. Terima kasih Pak. Ini Pak, insya Allah yang terakhir. Mohon maaf Pak ini karena agak lama, agak banyak pertanyaan. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak selaku kepala sekolah petik dari pengalaman itu dalam mengambil keputusan di etika itu sendiri? Jadi dari semua yang saya sampaikan tadi, tentu ada beberapa pembelajaran atau pengalaman yang saya dapatkan terkait dengan pengambilan keputusan, masalah yang terjadi di sekolah ini. Tentu kita harus menempatkan diri kita pada berbagai posisi, harus memiliki empati tinggi, selalu berpikir jernih, tenang, dewasa, kemudian sabar dan penuh tanggung jawab, karena hal ini menyangkut orang lain ya, yang nantinya akan berdampak dari keputusan yang telah saya putuskan. Jadi saya pun senantiasa akan berkoordinasi dan berkolaborasi agar keputusan yang kita hasilkan tadi dapat memuaskan dan tidak merugikan oleh siapapun. Jadi mungkin saya simpulkan dari karena dengan saya simpulkan dari beberapa hasil pertanyaannya tadi, mungkin dengan cara analisa objektif yang terpenting adalah tidak ada peraturan yang dilanggar dalam pengambilan keputusan tersebut. Kemudian komunikasi yang sangat penting tetap harus dijalankan, dan pada saat pengambilan keputusan tadi harus berpikir jernih, dewasa, sehingga keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan siapapun. Luar biasa Pak, terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Sama-sama. Semoga apa yang telah Bapak